Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya dengan mata kuliah analisa sistem tenaga satu ya. Kali ini adalah pertemuan yang kelima, yaitu pembahasan terkait salah satu sistem tenaga yaitu generator ya. Eh, Sistem paling utama yang penghasil energi. Nah, generator, jadi banyak istilah ya. Generator itu mulai yang paling sederhana, ada dinamo, sampai yang kompleks, yaitu ada model generator atau mesin sinkron. Ya, jadi istilah lainnya itu synchronous generator, ya, generator yang tersinkronisasi. Nah, mesin sinkron atau generator adalah motor AC 3 fasa ya, yang dijalankan dengan kecepatan sinkron tetap dan tanpa slip. Jadi dia itu kecepatannya tetap, sekian putaran per detik ya. Jadi, itu menghasilkan sebuah frekuensi, stabil di titik tersebut ya. Karena kalau frekuensi unstable itu akan mempengaruhi, sistem, umur atau sistem kerja generator itu sendiri ya. Jadi, mesin sinkron ini bekerja pada kecepatan konstan dengan frekuensi tertentu. Untuk di Indonesia ini sekitar 60 putaran per detik atau 60 Hz. Nah, mesin sinkron itu dapat memperbaiki faktor daya, ini masih overview ya, sistem sehingga generator sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik ya. Untuk demand atau beban yang digunakan itu yang akan disuplai listrik itu besar. Nah, konstruksi mesin serempak ya, ada istilah lainnya itu serempak atau sinkron ya. Itu generator ini untuk case generator 3 fasa dengan 2 pole ya. Yang pertama itu stator. Stator atau istilah lainnya jangkar ya atau armature adalah bagian generator yang diam, jadi dia komponen diam ya, berupa silinder yang merupakan suatu bentuk silinder berongga ya dan mempunyai parit-parit memanjang. Jadi di penampang silinder bayangin bentuk silinder itu di bagian dalam silinder ada cekungan panjang ya atau kita sebut dengan parit-parit yang memanjang ya. Letak memanjang letak kumparan gulungan jangkar. Jadi di jangkar atau bentuk silinder atau stator itu ada cekungan-cekungan yang bentuk parit-parit pemanjang. Nah, gulungan tersebut mengalirkan arus yang mencatu beban listrik. Nah, jadi listrik itu dihasilkan melalui yang tadi di stator. Nah, rotor ini bagian yang bergerak ya. Bagian mesin yang terletak pada poros, jadi dia ada porosnya dan berputar ya dalam rongga stator. Jadi bayangin itu silinder, di tengah silinder ya itu ada rotor yang bergerak memutar. Nah, gulungan pada rotor tersebut gulungan medan dan dicatu dengan arus arah. Jadi dia dicatu dengan arus DC untuk rotor itu sendiri sehingga menghasilkan suatu medan listrik ya antara rotor dengan stator dan menghasilkan listrik stator untuk menyuplai beban pada konsumen dan seterusnya. Nah, ini penampang ya, bentuk penampang mesin sinkron atau mesin serempak. Nah, ini bagian rotornya ya. Bagian rotornya dia ada kumparan untuk gulungan medan DC pada rotor. Jadi untuk mencatu ini arus arah ya. Dan kan arus arah ini mencatu ya. Jadi dia menghasilkan medan listrik GGM gulungan DC ya. Dengan stator ini celah udara ya, ada celah ya antara stator dan rotor. Nah, ini yang maksudnya yang dimaksud dengan parit-parit tadi ya. Jadi ada 6 parit di mana masing-masing parit ini contohnya A aksen ya. Ini untuk fase 1 ya. Ketika putaran ini melewati ini, kumparan ini ke kiri dan kanan melewati A aksen, jadi sejajar dengan sumbu X ya asumsinya, itu akan menghasilkan gelombang fase 1 yang pertama. Berputar lagi melewati B ini ya, B aksen sehingga menghasilkan gelombang yang kedua, berputar lagi ya. Jadi putarannya 120 jedanya. Ini kan di sini A di sini ya. Posisi awal, semisal posisi awal di sini,
dia berputarnya searah jarum jam, jadi berputar 120 ya. 120 ke C ya, terus ke B dan ke A. Jadi ada 3 gelombang, A, B, C. Oleh karena itu disebut dengan 3 fasa. Nah, gaya gerak magnet atau yang disebut dengan GGM yang sangat tinggi ya, yang dihasilkan oleh arus dalam kumparan medan itu bergabung dengan GGM yang dihasilkan oleh arus dalam gulungan jangkar ya. Nah, jadi GGM yang diakibatkan oleh medan DC pada rotor ini itu bergabung ya dengan GGM yang dihasilkan oleh ini berputar ya. Dia di sini kan ada kumparan ya, dia menghasilkan induksi gaya gerak magnet. Nah, flux hasil di antara celah udara ini ya, antara rotor yang bergerak berputar dengan stator membangkitkan tegangan dalam kumparan-kumparan pada gulungan jangkar ini. Ini yang garis-garis ini merupakan kumparan-kumparan. Ini enggak, sebenarnya ini hanya melambangkan penampang yang berbeda ya. Di sini ada kumparan-kumparan ya di stator. Nah, kumparan-kumparan pada gulungan jangkar dan memberikan torsi elektromagnetik antara stator dan rotor. Nah, pada gambar generator, pada penampang melintang di stator, ini typo, terhadap sisi-sisi yang berlawanan ya, pada kumparan ini. Dia sisi yang berlawanan A aksen, B, C, C aksen, B aksen. Yang bentuk hampir segi 4 adalah parit-parit A aksen terpisah sebesar 180 derajat. Jadi antara A dan A aksen itu dia sejajar ya, atau terpisah 180 derajat. Begitupun C aksen, begitupun B aksen. Nah ini ketika ini ya, ini celah udaranya warna putih, ya. Terus rotornya yang tengah ini, statornya yang diam ini ya, di mana stator ada parit-parit ya, parit yang warna merah itu gelombang merah, asumsikan A, yang hitam itu gelombang apa ini hitam? Kuning ya, kuning. Terus yang biru untuk yang ini apa namanya? Biru ya. Nah, ketika berputar ya, di sini dia berputar, dia menghasilkan gaya gerak magnet ini ya, yang warna biru ini. Nah, ketika melewati kumparan yang ada di stator di penampang ini parit merah, jadi dia menghasilkan gelombang merah ya. Setelah itu ketika berputar 120 derajat ya, ketemu yang warna kuning, gelombang kuning dan biru dan seterusnya. Jadi ada 3 gelombang ya. Sini. Ini ilustrasi korelasi hasil tegangan ya, daya yang dihasilkan oleh putaran stator ini dan rotor. Ini disebut dengan sinkronus generator. Nah, baik untuk aplikasi perhitungannya, tegangan yang terinduksi ya dalam kumparan A aksen ini ya. A aksen, ini kumparan A aksen dihasilkan dari hukum Faraday ya, di mana tegangan maksimal ini hukum Faraday yaitu Emax sama dengan omega ya, atau frekuensi 2πf dikali jumlah n-nya jumlah ini lilitannya, setelah itu psi fluxnya. Sehingga nilai RMS dari tegangan yang dihasilkan adalah E sama dengan 4,44 Fn C. Ini di mana F frekuensi. Nah, untuk frekuensi tergantung pada kecepatan pada rotor ya. Jadi ketika bergerak dan jumlah pole-nya juga. Jadi dia akan dipengaruhi oleh jumlah pole-nya. Jadi jumlah pole-nya 2 ya pada rotor. Ya, ini ya. Ini kan ada 2 ya, pole yang ini pole kiri dan kanan. Ada yang jumlah pole-nya 4. Nah, untuk ke sini yaitu 2 sehingga kita hitung ya frekuensi tegangannya ya. Ini N ya. Ketika nilai pole-nya 4, frekuensinya lebih tinggi lagi ya. N adalah kecepatan rotor ini jumlah pole-nya ya, 2 ini ya, sorry. Kecepatan rotor dalam satuan RPM yang disebut dengan synchronous speed ya. Dalam kondisi normal, generator beroperasi secara sinkron dengan power grid ya. Nah, ini analisa sinkronis generator ya, dalam kondisi steady.
Steady ini bisa diam atau dia menghasilkan listrik dengan frekuensi tetap, ya. Asumsi kondisi steady state atau frekuensinya stabil di 60 putaran per detik. Nah, model tiap fase sederhana untuk generator rotor, eee, ya untuk, generator rotor ya, pada rotor silinder adalah seperti ini. Jadi, ada ya, ini beban, terus ini load-nya ya, bebannya, dan ini sumber, tenaga yang dihasilkan oleh generator. Nah, di antara sumber tenaga ke beban ini dia ada impedansi, di mana komponen impedansi itu untuk relnya resistor atau resistansi dan, konduktor ya, yaitu, reaktan ya, ini reaktan. Nah, pada umumnya untuk resistansi ini kecil ya, bahkan sangat kecil dibandingkan nilai reaktan itu sendiri atau induktor ya. Kenapa? Karena kalau dia semakin gede, akan banyak rugi-rugi daya yang, dihilang karena diserap oleh resistor itu sendiri hambatan. Sehingga seminimalis mungkin ya, besar ini dia induktor. Makanya bisa diabaikan, jadi impedansinya itu sama dengan, X, S ya. Nah ini ya untuk, penyederhanaan dari bentuk yang kiri ini menjadi kanan, akhirnya diabaikan. Ini masih sinkron yang terhubung pada bus ya. Jadi ini masih satu fasa, analisanya satu fasa parit A ya. Jadi untuk, eee, energi yang dihasilkan atau tegangan yang dihasilkan adalah tegangan pada, bus ini ya, tekanan pada bus atau beban ya, itu ditambah dengan jumlah tegangan pada, transmisi atau induktor ya, yang melewati induktor. Jadi, tegangan, dari pusat sumber generator akan didistribusikan ke induktor dan bebannya. Ya. Jadi arus ini rumusnya, makanya jadi arus armature ya, arus yang melewati ini induktor atau rotor itu sendiri adalah, sama dengan dari persamaan ini didapat seperti ini ya, yaitu, V voltage beban pindah kiri jadi E minus V ini dibagi impedansi dari ini ya. Jadi IA sama dengan selisih tegangan generator dikurangi voltage atau bus atau beban ya, dibagi impedansinya atau hambatannya. Ini bentuknya langsung bentuk fasor ya. Jadi nilai magnitudenya begitupun sudutnya. Kalau bus ini sudutnya 0. Baik, bagaimana untuk analisa power factor ya, faktor daya, pengendali faktor daya itu adalah ini, P daya untuk 3 fasa sama dengan 3 dikali E kali, V ya, per X ya, dikalikan sin delta. Ini sudut dari, daya itu sendiri. Adalah if E dan V ini nilai fix ya, nilai tetap, dan delta ini bervariasi ya. Ketika, sudut putarannya itu 90, maka power maksimal, dari sinkron generator yang dihasilkan adalah, nilainya maksimum ya. Karena sin 90 itu nilainya 0. Ya, jadi P max, ketika delta sama dengan 90. Makanya di sini dikalikan 1. Langsung contoh aja ya untuk aplikasi dari generator itu sendiri. Diketahui sebuah generator sinkron memiliki, kapasitas daya yang dihasilkan, daya total yang dihasilkan yaitu 50 megavolt ampere ya, ini daya totalnya ya. Jadi daya total itu sama dengan reaktif ditambah daya aktif ditambah daya reaktif. Terus untuk, tegangannya ya, tegangan generator itu sendiri 30 kilovolt, ini 3 fasa ya. Nih, ini, 3 fasa, frekuensi 60 putaran per detik dan nilai reaktansi X sama dengan 9 ohm ya. Jadi di sini untuk nilai hambatan kita abaikan.
Ini hambatan reaktansi, reaktans tiap fasa dan resistansi diabaikan. Generator mengirim daya rata-rata pada 0,8 faktor daya. Jadi faktor daya itu nilainya 0,8. Pada tegangan terminal rata-rata pada bus tak terhingga. Jadi dia menyuplai pada bus ya. Bus itu kan penghubung ke beban. Nah, tentukan tegangan yang pertama, eksitasi tiap fasa E dan sudut daya delta. Jadi kita cari nilai E-nya itu sendiri, tegangan yang dihasilkan ya, excitation kalau bahasa Inggrisnya excitation atau eksitasi yang dihasilkan oleh generator sendiri tiap fasa E dan sudut dayanya itu berapa deltanya. Ini sudutnya akan berpengaruh ke faktor daya. Yang kedua dengan eksitasi tetap ya konstan pada nilai yang ditemukan pada poin A, jadi nilai yang udah ditemukan, torsi tiba-tiba itu dikurangi sampai generator mengirim daya sebesar 25 megawatt ya. Jadi yang ada dayanya itu berkurang, torsinya dikurangi sehingga daya yang dihasilkan berkurang sebesar 25 megawatt. Tentukan arus armature dan faktor daya yang terbaru setelah perubahan pengiriman daya generator tersebut. Yang C adalah jika generator beroperasi ya beroperasi pada tegangan eksitasi 4A ya. Dia dengan tegangan yang dihasilkan oleh 4A, berapa daya maksimum steady state. Jadi berapa daya maksimalnya. Daya maksimum ketika pastinya delta sama dengan 90. Mesin dapat mengirimi sebelum kehilangan sinkronisasinya. Setelah itu juga cari arus armature atau arus arus yang dihasilkan pada daya maksimum ini. Yang pertama kita hitung ya. Ini tuh daya total magnitude-nya ya. 50 megavolt ampere ini total magnitude-nya ya. Kalau jadi kita dengan sudut ya, dengan faktor daya sebesar 0,8. Jadi untuk mencari ya rumusnya ini langsung aja di sini untuk mencari daya total ya dalam bentuk ini rektangular agar kita bisa mengetahui daya aktif dan reaktifnya itu caranya nilai magnitude-nya yang kita hitung ini megavolt ampere 50 sama cari sudutnya, cari deltanya, delta daya tersebut ya. Di mana delta itu dapat dicari dari cos inverse 0,8 ya. Jadi rumus untuk mencari ya, rumus untuk mencari faktor daya ya, faktor PF ya, power factor itu rumusnya cos delta. Nah ini ya, cos delta. Ya, faktor daya ya. Ya, jadi faktor daya ya, faktor daya itu rumusnya adalah cos delta. Ya. Ya, jadi untuk menghitung delta, ya inverse-nya dari nilai faktor daya itu sendiri ya. Makanya di sini untuk deltanya cos inverse dari nilai faktor daya, yaitu 0,8. Didapat 36,87 derajat megavolt ampere ya. Kita ubah ke bentuk rektangular, caranya pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Nilai 50 dikali cos 36,87 ditambah C kali 50 kali sin 36,87 hasilnya ini. Ya, jadi tegangan rata-rata tiap fasa ya, jadi tegangan tadi totalnya itu 30 kilovolt ini ya. Itu dibagi akar 3 ya. Jadi untuk mencari rata-rata itu ini akar 3 ya. Nah, dibagi akar 3 dari nilai maksimumnya. Jadi didapat yaitu 17,32. Untuk sudutnya 0 derajat di sini karena nggak diketahui ya. Ya. Setelah itu kita bisa hitung arus rata-rata ya. Ini rumusnya
di mana daya total itu sama dengan I conjugate ya, ini pertemuan sebelumnya ya, udah saya tulis, daya total 3 fase sama dengan I conjugate dikalikan 3 kali, tegangan ya, 3 I conjugate. Nah, jadi I sama dengan, ini yang dikonjugitnya, awalnya kan yang dikonjugit I ya, karena ini enggak sehingga, kita mencarinya bukan I conjugate tapi I itu sendiri, sehingga I sama dengan konjugitnya dipindah ke, komponen sebelah kanan sehingga ini konjugit semua. S3C ya per 3V conjugate. Jadi yang awalnya nilainya ini harusnya minus ya hasilnya yang lain. Ini minus karena conjugate ya, awalnya plus jadi negatif, begitupun sebaliknya. Ya, kalau bentuknya fasor seperti ini, pembagian perkalian, langsung aja dihitung ya. Antara yang magnitude, sudut dengan sudut. Jadi ini 50 dibagi 3, setelah itu dibagi lagi 17,32, ketemunya 962,25. Hmm. Terus ini minus 36,87 dikurangi 0, jadi tetap minus 36,87. Ya, ini, jangan lupa ya, ini satuannya kilo ya. Kilo itu 10⁻3. Jadi ini 10⁻3, makanya kenapa lupa hasilnya kok gede masih. Ini kilo itu 10⁻3, sedangkan ini 50 itu satunya mega. Jadi ini 10⁻6. Jadi 10⁻6 dibagi 10⁻3 hasilnya 10⁻3 di atas. Jadi 50 kali 10⁻3 atau kali 1000 dibagi 3 dibagi lagi 17,32 hasilnya ini. Ya. Ini jangan bingung ini lupa hasilnya ini satuannya jangan sampai salah ini mega, jadi 10⁻6 kalau kilo itu 10⁻3. Oke, jadi kita bisa hitung tegangan tiap fase ya, tegangan yang dihasilkan oleh generator sama dengan untuk fase A yaitu V, ini ya 17,32 ditambah Cx kali arus ya. X-nya tadi nilainya 9 ya. 9 dikalikan arusnya ini, 962,25 untuk sudut minus 36,87 ya. Ya, kalau perkalian ini 3 dikalikan 9 kali 962,5 ya. Setelah itu, jadikan bentuk rektangular ya. Kalau penjumlahan ini tidak bisa, jadikan rektangular dulu, setelah itu dijadikan, ketemu hasilnya, jadikan bentuk fasor. Nah, jadi dari hasil ini tegangan excitation tiap fase line to neutral adalah ini untuk fase A ya, yaitu 23,56 kilo, tak jadiin kilo. Kalau ini kan 23.558, ini jadikan kilo sehingga 23,56 kilovolt. Ya. Jadi kan sama aja ini saya jadikan kilo ya. Jadi sudutnya 17,1 derajat volt. Baik, untuk yang B, ada penurunan daya ya, mengirim daya menjadi 25 megawatt ya. Ya, 25 megawatt dari rumus persamaan ini ya, untuk mencari daya tersebut ya. Kan ini udah diketahui dayanya E dan V tetap nilainya ya, dari nilai yang udah di ini V dan E di sini. Ini XS juga, nilainya udah tetap 9, jadi yang, berubah itu ini daya aktifnya ya, daya yang dikirim. Karena yang, apa, nah ini, dayanya ya, daya aktifnya yang dikirim. Karena yang dikirim itu daya aktif ya, bukan reaktif. Yaitu 25 ya, dimasukkan ini kan yang kita ini udah diketahui yang kita cari ini deltanya ya. Jadi ini P3 P daya 3 fase dikali XS reaktansi dibagi ini jadi pembagi semua 3 EF ya. Ya, terus, kita cari inverse-nya. Kan ini udah P dikalikan X dibagi 3 EF sama dengan sin delta, sehingga delta sama dengan, inverse dari nilai ini, ya. Ini tinggal aljabar biasa ya, rumus, perpindahan kita mencari deltanya. Oke, delta sama dengan ini sin minus,
bukan ini inverse ya, kita hitung dulu, setelah ketemu baru kita cari inverse-nya, ketemu deltanya 10,60 derajat. Ini seperti ini ya, sin berapa sama dengan ini, tan berapa sama dengan 1 ya. Jadi kita mencari sudutnya gitu. Sehingga sudutnya adalah inverse dari inverse tangan dari 1 yaitu 45 derajat gitu loh. Nah, kalau udah sudutnya diketahui sehingga kita bisa ini kita hitung arusnya ya. Arusnya yaitu dari nilai E dan V tadi yang tetap ya, ini E-nya, terus V-nya ini dibagi apa? Dibagi ini, hambatannya ya ketemunya 807,49 dengan sudut minus 53,43. Faktor dayanya itu rumusnya cos dari sudut ini ya. Cos dari sudut arus ini ya, faktor daya. Yaitu 53,43. Yaitu hasilnya yaitu 0,596 ya, faktor dayanya. Jadi dia berkurang ya, awalnya 0,8 jadi 0,59. Terus yang terakhir ada jika generator beroperasi pada tegangan eksitasi 4A, ya berapa daya maksimum steady state ya, mesin dapat mengirim sebelum kehilangan sinkronisasi. Tadi nilai E-nya ini, nilai V-nya ini kilovolt, E-nya juga kilovolt ya. Daya maksimum terjadi ketika delta sama dengan 90 derajat. Faktor daya dari ini ya, dari sudut arusnya. Nah, sehingga kita bisa hitung Pmax ya. Pmax itu rumusnya udah ada tadi 3EF per X dimasukkan nilai E dan V ya. Ini satunya kilo, kilo ketemu kilo hasilnya mega ya. 10⁻³ kali 10⁻³ kan 1 juta. 1 juta itu mega. Tinggal 23 ini dikalikan. Kalau dikalikan ya kalau magnitude dikalikan, kalau sudutnya ditambah ya. Hmm. Oke, ini 3 dibagi 9 dan seterusnya ya. Nah, kalau kondisi max gini, itu ini E dan V juga kondisi maksimum ya. Makanya di sini diasumsikan 0. Ini asumsikan 0 juga. Ini udah 0 pasti udah maksimum. Ya, jadi ini 23 yang dihitung ya udah ini magnitude-nya aja. Namanya maksimum ini yang dihitung hanya magnitude ya. Makanya ini untuk daya itu kan 3EF kali X dikali sin delta. Jadi nilai sin cos-nya itu maksimum nilainya 1 sehingga sin cos-nya hilang. Begitupun ini juga sudutnya yaitu sudut nilai maksimum. Baik, arus armature-nya ya sama rumusnya ya. 23,5 ini ya. Sebagai 17,32. Sebentar, ini ada yang saya ngambilnya dari Sadat ya. Jadi 23,17 ini 90. Iya, ada yang keliru ya. Iya, ini salah ya. Ada yang salah. Jadi ini deltanya, ini kan sudut daya ya. Sudut daya untuk nilai nah, ini yang keliru, ada yang keliru. Ini kan sudut dayanya ya.
sudut, sumber tegangannya ya, sorry. Ini, sudut daya atau sumber tegangan itu yang dipakai ini dari sudut daya ini ya. Ini bukan 17,1 ya, namun dia 10,6. Jadi, ibarat, ada perubahan pengiriman sehingga, dia sudut dari sumber tegangan itu juga berubah, ya. Sumber, tegangan juga berubah yaitu 10,6. Nah, ini kan kalau E tadi ya, sumber tegangannya itu kan 17,1 ya. Nah, sekarang ini itu, berubah karena akibat, pengimiran daya aktif, yang berubah ya, sehingga sudutnya itu berubah, makanya 10,6. Begitupun ini sama ya, ketika nilai maksimum jadi sudut dayanya atau daya yang disekan oleh generator ya, jadi sudut untuk, sumber tegangannya itu sama dengan sudut daya, yaitu ini 90 bukan 17, ini. Nah, 90 ya. Makanya, ketemunya ini, ya jadi ini nilai maksimum ya. Nilai maksimum hanya nilai magnitude-nya saja, ya. Oke, jadi 13,6. Oke, itu ya, ya. Makanya dari sini bisa cek ya faktor daya ini, dalam kondisi state sekitar 0,8. Ya. Terus ini ketika ada penurunan daya yang dikirim oleh generator ya, yang awalnya dari 50 jadi 25 sehingga dia ada penurunan faktor daya. Faktor dayanya sekian, 0,6, harusnya 0,8. Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung kita diskusi di grup ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.